Sebuah benda yang akan menjadi pihak ketiga di antara dua pasangan. Sebuah benda yang menjadi pasangan di antara kejombloan. Sebuah benda yang menjadi teman di antara kesepian. Dia selalu kita cari, dia kita bawa kemanapun kita pergi. Bahkan ketika tidur, tidak jarang kita tempatkan di samping telinga kita, sembari menyanyikan alunan lagu Nina Bobo. Iya, itulah gadget. Tetapi sekarang, saya tidak mau membahas soal gadget, karena ini bukan channel review gadget. Di zaman yang serba instan dan ada ini, semakin menambah kemageran dan kaum rebahan. Ketika lapar, buka aplikasi GoFood. Tiba-tiba udah datang. Ketika gabut, buka YouTube. Nggak sadar, siang hari udah mau ketutup. Seringkali waktu kita habiskan untuk bermain gadget. Entah maraton drama, sekedar scroll TikTok, Instagram, ataupun bermain game. Padahal, kita memiliki kerjaan yang harus diselesaikan. Ada sebuah prioritas yang harus didahulukan. Tapi apa? Otak kita sudah tercemar oleh dopamin sosial media. Kita kecanduan karena otak kita mendapat kesenangan secara instan di media sosial. Perasaan yang galau dan stres seketika berubah dengan kemunculan sang idola. Penatnya kerjaan tiba-tiba hilang dengan konten tanda tawa. Tapi sadar gak sih? Ini merupakan awal dari permasalahan yang lebih besar lagi. Ya iya, karena kebahagiaan yang kita dapatkan hanya sesaat saja. Selanjutnya, kita akan dihadapkan dengan realita yang sebenarnya. Saya tidak mengatakan untuk tidak bermain sosial media, tetapi saya mau mengingatkan untuk diri saya pribadi dan kita semua agar menggunakan gadget dengan bijak sesuai dengan porsinya. Kenapa kita perlu mereset otak kita? Jawaban sederhananya, agar kita tidak kecanduan dengan hiburan instan sosial media yang pada dasarnya mengarah lebih banyak memberikan dampak negatif bagi kehidupan kita. Untuk mengatasi persoalan ini, kita memerlukan yang namanya dopamin detox. Apa itu dopamin detox? Dopamin merupakan hormon kebahagiaan. Dopamin memiliki peran penting dalam fungsi otak, seperti pengatur mood, motivasi, perhatian, dan pengendalian gerakan. Juga berperan dalam kenikmatan dan kepuasan. Sedangkan detox memiliki arti yaitu menghilangkan. Wait. Dopamin detox berarti menghilangkan kebahagiaan dong. Menghilangkan kesenangan dong. Jadi maknanya tidak seperti itu ya. Manusia tetap membutuhkan dopamin, hanya saja tidak baik jika terlalu sedikit atau berlebihan. Dopamin detox bertujuan untuk memberikan otak kesempatan untuk mereset dan mengembalikan sensitivitas otak agar kita lebih produktif. Caranya dengan mengurangi perilaku impulsif. Dari yang dikit-dikit main gadget kalau lagi bosan atau stres, diubah menjadi respon lain yang lebih positif. Saya mau mengajak kalian semua untuk sejenak memikirkan dan mengingat di waktu belum ada sosial media. Di era HP Nokia dengan game sudokunya. Apa yang kita lakukan untuk mencari kesenangan? Dikala kita galau, stres, gabut, atau capek dengan pekerjaan. Anak kecil asik bermain bersama temannya. Entah bermain bola atau mengejar layangannya. Anak remaja baru mulai mengenal cinta, mengirim surat, sekedar mengungkapkan perasaannya. Dan orang dewasa udah mulai memikirkan masa depannya. Di antara tiga fase ini, mana yang paling melelahkan? Saya rasa semua orang akan menjawab ketika dewasa, di mana kita sudah mengenal dunia. Kita memiliki tanggung jawab yang lebih dari sebelumnya. Dan apa yang dilakukan untuk mencari kesenangan? Saya tahu, tidak sedikit orang-orang yang mencari kesenangan instan dengan hal-hal negatif, meski belum ada sosial media. Tetapi sekarang, saya mau kita fokuskan diri kita kepada orang-orang yang memilih mencari kesenangan, yang bukan sifatnya sesaat, serta tidak menghambat pengembangan diri mereka. Entah dengan berolahraga, membaca buku, menulis, bermain alat musik, atau pergi hangout bersama teman-temannya. Iya, inilah poin yang saya maksudkan. Dopamin detox mengiring kita dari kebiasaan impulsif tadi menjadi kebiasaan untuk mendapat dopamin yang lebih positif. Kamu bisa mulai dengan tegas terhadap dirimu sendiri. Atur waktu bermain ponselmu. Jika waktunya tidur, matikanlah. Kamu juga bisa berolahraga dan meditasi, supaya badan dan pikiranmu tetap sehat dan rileks. Sesekali,
kamu perlu bercengkerama dengan alam untuk mendapat inspirasi. Dan yang paling penting adalah kamu perlu meningkatkan spiritualmu, entah dengan membaca kitab suci atau menghadiri kajian, agar kamu lebih tercerahkan.